sempurnakan wudu. Yang kedua apa tadi? Banyak melangkah ke masjid. Dan yang ketiga menunggu salat setelah selesai salat. Kalau orang yang membawa pahalanya kita bagi aja. Membawa apa? Membawa melangkah ke masjid. Membawa melangkah ke masjid. Orangnya kita bergunjing. Iya, pahalanya double. Ya, yang pahalanya dapat jua. Guru umpama kada kuat jalan, ada nang bersepeda motor 4 guru. Iya, alhamdulillah 4 ya. Nang membawa sepeda motor 2 pahalanya. Apalagi bermobil. Pahala berjalan. Pun Hilang pahala berjalan. Maka pulang balik, masya Allah. Ganal banar pahalanya lah. Makanya di Masjidil Haram itu orang nang pakai apa ngarannya itu kursi roda itu larang banar bayarnya. Iya. Larang. Sekali ke masjid itu, apalagi sampai tawaf sa'i itu berapa juta kah? Kalau skuter aja sampai 100 berapa itu ya? Anggap duit kita itu ada 800-an mungkin. Yang hanya ingin tadi berapa juta ya? Nah, berapa? Sejuta berapa itu? Kalau skuter zaman? Kalau tahun sa'i Lebih. Orang nang mengantar ke Masjidil Haramnya dari hotel nih untuk salat aja berkereta 500.000 dimintainya. Nah itu ya, itu orang bisnis. Masya Allah. Nah beruntung kita nang sehat-sehat inilah. Fadzalikumur ribat, kata Nabi, itulah yang mesti kalian utamakan. Ini gawian kita setiap hari, berwudu, ke masjid, nunggu salat. Itu aja kan gawian kita. Maka kata Nabi, itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Baik, lanjut ya. Hadis yang ke-16. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-bardaini dakhala al-jannata muttafaqun alaih. Dari Abi Musa Al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senantiasa menjaga salat subuh dan salat asar, niscaya ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah ini man salal bardaini, siapa yang menjaga salat subuh dan salat asar, maka dia masuk surga. Dalam riwayat ini para ulama banyak menafsirkan yang disebut bardaini ini salat yang dingin, asal katanya bardun itu dingin, barid kan ya. Bardaini 2 salat yang dingin masuk surga. Apa itu maksudnya? Di sini menunjukkan adalah kata ulama salat asar dan salat subuh dan salat asar. Kenapa disebut dingin? Karena asar itu di ujung sore sudah mulai dingin. Kalau subuh di ujung malam dingin juga. Makanya orang malas bangun salat subuh. Kenapa? Karena dingin. Ini kayak kamu bangun juga, tapi masuk ke mushola guring lagi. Ya, orang salat dia malah tidur di mushola. La ilaha illallah. Nah, kok salat subuh dengan salat asar? Di sini ada keistimewaan. Kita bicara dulu kata ulama gini ya. Salat jamaah, kalau segi jamaah nih ya, kata ulama ahli fikih, di antara salat 5 waktu maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, kalau dibicarakan tentang salat jamaahnya, yang paling afdal jamaah salat fardhu itu adalah jamaah salat subuh. Jamaahnya nih, kalau jamaahnya. Kenapa? Karena salat susah. Ya, paling susah itu salat subuh berjamaah. Sehingga ada yang mengatakan ya, bubuan jamaah tabligh mengatakan
Kita orang Islam sekarang jauh untuk dikatakan Islam jaya. Islam yang jaya itu masih jauh. Ibarat kata jauh api dari panggangan. Kita orang Islam dan agama Islam ini bisa dikatakan jaya apabila ada dua syarat. Satu, salat subuhnya berjamaahnya seperti halnya banyaknya jamaah salat Jumat. Di sini kira-kira subuh berapa saf? Banyak juga. Banyak. Banyak di mana? Banyak di luar. Paling kurang 50. 50. Berapa saf? 2 saf. Nah, Udah sampai. cuma Masya Allah. paling kurang itu 50. Kira-kira Tiap banyakan mana? Paling sedikit jamaah salat mana? Subuh, maghrib, isya, asar. Isya itu yang paling mana paling sedikit? Subuh kira-kira lah. Di mana-mana ya subuh paling sedikit. Kurang lebih aja. Nah, Pokoknya paling kurang 50 ya. Artinya gini, kata bubuhan jamaah tabligh nih ya. Kalau salat subuhnya berjamaahnya itu banyaknya jamaah itu seperti salat Jumat, salat pertama. Dan salat kedua, Jumatnya seperti halnya banyaknya salat hari raya. Salat hari raya sampai mana kira-kira di sini? Sampai keluar lah. Kalau salat Jumat sampai keluar sana ke jalanan. Kadang-kadang kada sampai. Tapi kalau seandainya sudah waktunya begini nih ya, subuhnya banyaknya seperti halnya salat Jumat dan Jumatnya seperti halnya banyaknya jamaah hari raya, disitulah Islam jaya. Kita kada usah repot-repot lagi. Tidak terlalu banyak memanggil ceramah pengajian. Di sini Artinya gini ya, ketika orang sudah seperti itu, kesadarannya tinggi, walaupun tanpa diajak dia datang seorang. Tapi kalau kita zaman sekarang ini subuhnya paling sedikit, Jumatnya nggak seperti halnya banyaknya salat hari raya, kita ini terkadang datang ke masjid atau datang ke pengajian, ya itu terkadang melihat penceramahnya. Kalau penceramahnya terkenal di YouTube, ya lucu, terbahak-bahak, tertawa, begitu kan ya, banyak benar yang hadir. Banyak mana? Nanti ketika bulikan dari ceramah pengajian, apa ceramah tadi? Apa kisahnya? Lucu aja ceritanya. lucu. Ya, maka membari Masya Allah 30 juta, 40 juta, belum lagi pesawat hotelnya. Ketika guru nang mengajarkan guru-guru kampung kasihan. Nang mendengar pengajian sedikit sekali. Itu tingkat kesadaran kita belum sempurna lagi. Kenapa? Efek tadi maghrib nggak banyak, subuh nggak banyak, Jumat nggak banyak jamaahnya. Tapi ketika subuhnya itu banyak jamaahnya seperti halnya salat Jumat, dan salat Jumat jamaahnya seperti halnya jamaah salat hari raya, kita pengurus ya atau pengurus masjid atau pengurus pengajian nggak usah repot-repot untuk mengajak orang yang datang sendiri untuk belajar, mencari ilmu, untuk beribadah. Kenapa? Karena tingkat kesadarannya tinggi sudah. Seperti itu tuh. Nah, itu salat subuh tadi. Nah, kita kembali kata ulama fikih, pahala jamaah yang paling besar di antara 5 salat itu adalah salat subuh. Salat subuh dulu. Kemudian salat isya jamaahnya dari segi jamaah. Kemudian salat asar, kemudian salat zuhur, kemudian salat maghrib. Karena maghrib ini pahalanya paling sedikit, maka jamaahnya paling banyak. Kenapa? Karena murah. Coba barang murah banyak nggak dibeli? Karena murah banyak dibeli orang. Tapi kalau yang mahal susah. iPhone umpama harganya sampai 20 juta, jarang-jarang orang pakai. Tapi kalau handphone Cina yang harga 2 juta, 3 juta, banyak aja yang pakai. Kenapa? Karena murah. Begitu logikanya. Subuh pahalanya besar, sehingga jarang-jarang orang bisa mendapatkan pahala seperti itu. Maghrib paling murah, makanya jamaahnya paling banyak. Nah, itu urutannya dari salat berjamaah, subuh, isya, asar, zuhur, maghrib. Tapi kata ulama, kalau dari segi salatnya nih ya, salatnya, kualitas salatnya, bukan jamaahnya nih, bicara salatnya.
Kata ulama, salat asar itu nomor 1. Salat asar nomor 1. Kemudian salat subuh, kemudian salat isya, kemudian salat zuhur, kemudian salat maghrib. Jadi maghrib, zuhur dengan maghrib ini nggak berubah, tetap saja nomor 4 dan nomor 5. Tapi asar, kalau dari segi salatnya nih ya, segi salatnya, dari mahalnya salatnya itu asar lebih utama. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat yang 5 waktu, terutama salat al-wusta. Wusta itu bahasa kitanya pertengahan. Loh, kenapa kok ulama mengatakan salat asar itu salat pertengahan? Nah, nanti kita bahas ya. Nah, kenapa juga Allah menyuruh kok salat asar lebih diutamakan? Nah, begini ya. Ada ulun pernah ingin mengadakan pengajian di salah satu masjid Balikpapan. Dulu masjid itu rancak memanggil ulun pengajian. Jadi ulun tawarkan, guru, karena ada gurunya di situ, bagaimana kita mengadakan pengajian subuh minggu di sini, subuh ahad. Banyak gak jamahnya? Banyak benar guru di sini pengaji jamahnya. Bisa sampai berapa subuh? Hibak pang masjid ibarat kata nih, subuh nih. Nah, kalau banyak, bagaimana kita ngadakan pengajian? Jangan, Bu. Jangan. Kenapa jangan? Memang jamahnya subuhnya banyak, tapi imbah salam orang pada keluaran semua, nggak ada yang mau dengar ceramah. Jar ulun, kenapa guru? Kalau ada yang dengar ceramah? Karena orang begawian. Di sini masjidnya para pasar. Yang salat di sini orang pasar. Imbah tuntung salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Semuanya tulakan berjualan. Ada yang berjual, ada yang di mana? Di mana itu masjidnya? Masjid Pandansari. Masjid subuh kan? Itu hibak salatnya tuh. Hibak kalau subuh banyak. Tapi masjid menuntung maksudnya ya. Tapi imbah salat subuh bubaran orang. Kenapa? Orang anak begawi. Jangan bikin pengajian ba'da subuh jar sidin. Jar ulun bujur jua. Itu subuh. Nah, tapi ada juga ulun petakun lawan tukang nih ya. Petakun aja lawan tukang manapun, asalkan tukangnya rajin salat. Kalau tukangnya kada salat jangan ditanyai. Takuni aja sama orang-orang tukang, pekerja dan sebagainya nang kerja kantor. Kalau kita takuni, kira-kira di antara salat 5 waktu yang paling salat yang paling mana? Salat yang mana yang paling susah untuk dikerjakan di waktunya? Tepat waktu itu yang paling mana susah dikerjakan? Hampir rata-rata mereka menjawab salat asar. Kenapa salat asar? Karena salat asar itu waktunya alang-alang tanggung. Alang-alang tanggung. Nih jam 4 nih, hampir jam 4 kalau asar sekarang nih. Tukang tuntung begawi jam berapa? Jam 5. Kalau jam 4 korupsi waktu tukang tuh di akhirat bahaya. Hampir rata-rata 8 jam begawi. Jam 5 tuntung. Hendak sholat asar, badan rigat, badan kotor, pakaian kotor. Tidak sholat asar di waktunya, ya resikonya terlambat tupang dah. Itu takutin ya. Kalau asalkan tukangnya rajin sholat. Tapi rata-rata tukang kada rajin sholat. Ya puasa kada, sholat kada. Makanya kada sugi-sugi tukang itu banyak. Begitu aja, mana menipu orang. Ya gawian 8 jam juga begawi, tapi banyak bepandir, beristirahat, merokok kan ya. Lengah sedikit pemborongnya merokokan, dudukan. Nah, ada sugi-sugi tukang. Kenapa kada berkah hidupnya tadi? Tapi kalau tukang tuh tukang tuh masya Allah, dia salat, dia semuanya, lihati aja. Mungkin dia sekadar sugih, tapi anaknya masya Allah, anaknya jadi. Kami punya tukang bahar itu ya, itu tukang biasa, tapi anaknya jadi polisi. Misalnya jadi polisi tukang, anaknya itu lah dapat mantu orang kaya. Sekarang kami punya tukang di pesantren 3 orang dari Jawa, dari Madura. Itu semuanya santri. Ada yang suaranya bagus, ada yang
bisa kitab ini, kitab itu, sholat mereka berjamaah. Lihati anaknya, ada yang hafal Quran anaknya hafal Quran. Maharatnya tukang ya, tapi anaknya bisa hafal Quran. Kenapa? Karena dia jaga Allah. Dia jaga Allah kan, sholat dijaga semuanya. Sampai waktu, ayo sholatan semuanya. Cuman sholat asar aja pang terjudi dikit, karena waktunya alang-alang Iya. tanggung. Nah disitulah kata ulama, sholat asar itu waktu yang paling susah, karena disebut al-wusta. Kenapa al-wusta? Sholat pertengahan gini ya. Sholat yang paling pertama kali dikerjakan di siang hari adalah sholat zuhur. Itu sholat pertama kali dikerjakan di siang hari, sholat zuhur. Sholat yang pertama kali dikerjakan di malam hari adalah sholat maghrib. Sholat terakhir di malam hari sholat subuh. Antara subuh dengan zuhur itu nggak ada sholat. Ya, nggak ada sholat. Nah, makanya kosong di sini. Nah, kata ulama, terhitung sholat pertama kali yang kita kerjakan di hari itu bukan subuh. Subuh masuk malam masih ya. Kalau menurut hitungan, sholat yang pertama kali dikerjakan di siang hari adalah sholat zuhur. Sholat zuhur nih, satu zuhur. Kemudian yang pertama kali dikerjakan di malam hari adalah sholat apa namanya ini? Sholat maghrib. Antara zuhur dengan maghrib ini ada asar. Makanya disebut asar ini salat wusta, salat pertengahan. Salat yang dikerjakan di awal zuhur dan salat yang dikerjakan di awal malam, yaitu salat asar. Karena di pertengahan namanya salat waktunya alang-alang tanggung. Makanya lihat saja, hampir rata-rata di mana-mana salat asar itu kurang lebih jamaahnya dengan salat subuh, sedikit juga jamaahnya. Lihat di sini berapa kalau jamaah asar. Yang lucunya pengajian ibu-ibu, wah ya pengajian jam 1 sudah datang baca maulidan ini sampai orang adzan asar. Ketika adzan bulikan ibu-ibunya semua. Kemana manusianya ini? Maka pengajian tapi bulikan asarnya. Ala kulli hal seperti itu ya. Baik, cukup sekian dulu. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Nanti ulun insyaallah berangkat umrah lagi di tanggal 3. Tanggal 2 ya, tanggal 2 Februari bawa jamaah. Sebenarnya berangkatnya itu tanggal 24 atau 25, tapi karena jamaahnya ada 50 lebih, tanggal 24 atau 25 itu dapat tiketnya cuma 22 orang. Jadi dibagi dua, yang bebuan Surabaya sebagian berangkat duluan. Nah, bebuan kami di sini Balikpapan kena jatah di tanggal 3. Kami berangkat dari sini tanggal 2 Februari. Ya, 2 Februari. Nah, siapa tahu ada yang masih kepingin berangkat di tanggal 2 Februari, masih ada lowongan untuk mendaftar, tapi cepat ya. Yang penting ada paspor, vaksinnya semuanya lengkap. Nah, kalau ada seatnya kita bisa membantu untuk umrah. 32 juta dari sini semuanya sama aja insyaallah. Kemudian yang kepingin berumrah bulan Ramadan, kita buka Lailatul Qadar 13 hari, harganya 42 juta, beda 10 juta ya. Dan siapa yang kepingin berhaji, haji furada langsung berangkat, itu harganya 195 juta. Di tempat lain sudah harganya 230, 250, kita masih bertahan 195 juta. Siapa tahu ada yang berminat, maka insya Allah kami siap untuk membantu niat para jamaah semuanya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.